Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikannya kepada kita satu hari lagi untuk memuliakan namanya. Dan hari ini kita kembali akan mempelajari Alkitab sebagaimana biasa kita lakukan setiap pagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, acara Through the Bible dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, hari ini sampai Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami Bapa di dalam mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami membantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita minta tolong Pak Alki Tombuku untuk membacakannya bagi kita. Silakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat Injil Lukas pasal yang keempat hampir sama dengan Injil Matius pasal yang keempat, yaitu sama-sama mengenai pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Perbedaannya hanya Injil Lukas kelihatannya tidak menekankan aspek urut-urutan dari peristiwa itu, ya, tetapi Injil Matius lebih menekankan aspek urut-urutannya. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat perikop dari ayat 1 sampai 13 ini. Di sini tidak dikatakan bahwa dia berpuasa 40 hari 40 malam, tetapi kemudian katanya ini tinggal 40 hari lamanya, katanya Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Kemudian datang iblis mencobainya, yaitu sesudah ia lapar, katanya iblis suruh Tuhan Yesus supaya membuat roti dari batu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya iblis mencobai hal yang terpenting yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu roti untuk kehidupan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab
iblis dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 8 katanya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan melalui firman Allah. Nah katanya pencobaan yang kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang dilakukan oleh iblis adalah di mana dikatakan iblis memperlihatkan kerajaan dunia kepadanya, katanya, segala kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dapatkan melalui apa yang ditulis oleh Lukas di sini bahwa iblis merasa bahwa kekayaan dunia ini ada dalam genggaman tangannya. Dia berkata bahwa semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya, jadi kekayaan dunia, segala kemuliaan dunia diberikan ke tangan iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidaklah heran ya kalau ternyata memang iblis menawar-nawarkan kemuliaan dunia kepada manusia di muka bumi ini, karena dia merasa itu memang miliknya dan memang itu diberikan kepadanya, kemuliaan dunia. Dan Tuhan harap anak-anak Tuhan tidak tergiur akan kemuliaan dunia, karena kemuliaan dunia adalah yang ditawarkan oleh iblis, dan bahkan dia menawarkan Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita ikutin contoh Tuhan Yesus. Kita jangan sampai tergiur akan kemuliaan dunia sampai kita rela tunduk menyembah kepada iblis. Sebenarnya inilah pengajaran yang mau disampaikan di sini. Jadi Tuhan Yesus menang atas pencobaan, dia tidak tergiur akan kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia ini, melainkan dia tetap konsisten bahwa menyembah Allah lebih penting dari semua itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian pencobaan yang ketiga yang dicatat oleh Lukas di sini adalah pencobaan di mana Tuhan Yesus dibawa naik katanya di tempat yang tinggi sekali, di bumbungan bait Allah. Dan di situ iblis berkata bahwa ada tertulis tentang engkau, bahwa jikalau engkau jatuh maka malaikat akan menatang engkau, jadi jangan khawatir. Ya, jadi jatuhkanlah dirimu. Ya, terlalu bodohlah kalau seandainya satu hari kita menghadapi hal yang demikian, lalu kita terpancing kepada tawaran iblis ini, lalu kita pun ya sok-sokan begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen bukanlah orang yang sok membanggakan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kedudukan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Tuhan. Bukan, justru kita harus menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Mengapa? Karena kita tahu persis bahwa kita tidak boleh melakukan itu, bahwa kita harus betul-betul menjaga nama baik Allah, nama baik Tuhan kita, nama baik Juru Selamat kita. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, secara keseluruhan pencobaan ini dialami oleh Tuhan Yesus sebagai manusia, karena tugasnya datang ke dalam dunia ini adalah sebagai manusia yang akan membuktikan dirinya kepada malaikat-malaikat di sorga, kepada iblis, dan kepada siapa saja, bahwa ia adalah seorang juru selamat, anak manusia yang tidak berdosa. Dan hanya juru selamat yang tidak berdosalah yang dapat menggantikan orang-orang berdosa untuk menerima hukuman atas dosa mereka. Jadi sang juru selamat harus dapat membuktikan bahwa ia adalah manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya dia melewati pencobaan ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan diserahkan kepada iblis untuk dicobai, agar iblis sungguh-sungguh tidak memiliki argumentasi lagi bahwa Yesus Kristus layak, dia datang menjelma menjadi manusia
dan dia betul-betul bisa lulus dari pencobaan sehingga dia layak untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat kemudian Yesus, ya, dia kembali ke Galilea, katanya di ayat yang ke-14 dan 15, dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ya, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya pencobaan Tuhan Yesus itu terjadi di wilayah Yudea. Dan setelah mengalami pencobaan, kalau di dalam Injil Matius dicatat, ya, lebih ini detail lagi urut-urutannya, tetapi Tuhan mau Lukas mencatatnya karena Tuhan memang mau supaya hal-hal yang bersifat peristiwa atau sejarah dicatat lebih dari satu orang. Itu penting sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, di mana Tuhan Yesus setelah dicobai di padang gurun di Yudea di sana, kemudian dia kembali ke Galilea, dan di Galilea lah nanti dia akan start pelayanannya, mengadakan mujizat-mujizat dan mengumpulkan murid di sekitar danau Galilea. Selanjutnya kita minta tolong Pak Alki Tomboku untuk membacakan Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 30. Silakan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar dan yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman seorang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka kagum lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Perikop dari ayat 16 hingga ayat yang ke-30, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus ditolak di Nazaret, katanya. Nah, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Dan di situ, ya, di rumah ibadat itu, ya, berdiri, ya, hendak membaca dari Alkitab. Katanya ini kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas yang adalah kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 61, ya. Kitab Nabi Yesaya 61. Nah, itu bunyinya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang kehadiran Sang Mesias. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus selesai membaca perikop ini, langsung dia berkata, kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, ya. Lalu duduk dan mata semua orang tertuju kepadanya, katanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Mereka tentu sangat heran sekali. Masa hari ini nas ini sudah genap? Nas ini kan berbicara tentang akan datang juru selamat, akan datang Mesias. Jadi betul dia membacanya dan dia adalah juru selamat dan nas itu sudah genap. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada satu hal lagi yang sangat penting di sini, di mana kutipan Yesaya 61 ayat 1 dan 2 ini, di sini dikatakan ini adalah kitab Nabi Yesaya. Kelompok liberal berkata bahwa Yesaya hanya menulis sampai pasal 40 dan selanjutnya itu bukan Yesaya yang menulis. Ya, ini teolog-teolog liberal, ya, memang mereka adalah penghancur Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan iman orang-orang Kristen di Eropa, sehingga orang-orang Kristen di Eropa tidak lagi percaya kepada Alkitab. Itu adalah karena teolog-teolog liberal, yaitu orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, tetapi yang mencari makan melalui mempelajari teologi dan mengajar teologi di universitas-universitas di Eropa, dan mereka menuliskan buku-buku yang sifatnya sebenarnya menghancurkan Alkitab. Coba Anda bayangkan, jikalau mereka berkata bahwa kitab Yesaya mulai 40 ke atas itu bukan Yesaya yang tulis. Kalau begitu siapa yang tulis? Nah, kalau bukan Yesaya yang tulis, berarti Lukas bikin kesalahan pula ketika Lukas menunjuk bahwa itu ditulis oleh Nabi Yesaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini ada sistem yang sangat rapi untuk menghancurkan Alkitab. Dan ketika orang-orang di Eropa makin hari makin tidak lagi percaya bahwa Alkitab ini benar-benar adalah firman Tuhan, maka iman mereka makin hari makin luntur. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu sekarang Eropa sungguh-sungguh sudah hancur kekristenan di sana. Menurut seorang wartawan yang saya dengar dari Fox News, dia pergi ke Eropa menyelidiki, katanya di Eropa sekarang ini hanya ada sekitar 5% orang Eropa yang mengunjungi gereja. Hanya ada sekitar 5%. Nah, di antara 5% orang yang mengunjungi gereja itu, kita tidak tahu apa ada 0,5% enggak orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Eropa hari ini menjadi tempat yang sungguh-sungguh tempat di mana dahulu pernah menjadi tempat Injil di mana pertama kali diberitakan. Namun sekarang kejayaan kemuliaannya telah lenyap. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus katanya ditolak di Nazaret. Dia ditolak di Nazaret. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya di tempat asalnya itu ya katanya dia ditolak di situ karena mereka tahu persis dia siapa, yaitu dia adalah anak tukang kayu, anaknya Yusuf tukang kayu itu. Dan ketika dia selesai membaca kitab Nabi Yesaya, dia taruh, dia bilang ini sudah genap. Dan mereka bilang, bagaimana ini ya? Bukankah ini anak Yusuf? Ya, mereka mulai bilang, bukankah ini anak Yusuf ini? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Karena memang beberapa waktu yang lalu di Kapernaum Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat dan orang-orang di Nazaret pasti sudah mendengar. Jadi ketika Tuhan Yesus tutup kitab Nabi Yesaya, dia bilang sudah genap apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Maksudnya akan datang seorang juru selamat, jadi menunjuk kepada dirinya. Maka mereka pun mulai marah. Mereka bilang, ini kan anak Yusuf ini, ya toh.
dan coba ya tunjukkanlah kepada kami apa yang pernah kamu lakukan di Kapernaum itu, perbuat juga di sini. Dan katanya lagi ya, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi ayat yang seringkali dijadikan alasan oleh para mahasiswa teologi. Kalau mereka tamat, mereka tidak mau pulang ke kampung mereka untuk memberitakan Injil, dan mereka mengutip ayat ini. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi saya selalu berkata kepada mahasiswa saya, kamu harus pulang ke kampung kamu memberitakan Injil kepada mereka. Mengapa? Karena ya, selain kamu, siapa lagi kah yang lebih mengenal kampungmu? Selain kamu, siapa lagi kah yang semestinya lebih terbeban kepada orang-orang di kampungmu, oleh terbeban terhadap sanak familimu dan semuanya? Siapa lagi kalau bukan engkau? Lagi pula, engkau tidak boleh memakai ayat ini karena engkau bukan pulang sebagai nabi, engkau pulang sebagai penginjil. Jikalau orang tidak mau percaya kepada berita Injil yang kamu sampaikan, mereka bukan tidak percaya kepada kamu, tetapi mereka tidak percaya kepada para rasul yang menuliskan Injil ini. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, nah katanya Tuhan Yesus berkata bahwa tidak semua orang akan menikmati mujizat Tuhan, tidak semua orang akan melihat kemuliaan Allah. Dia berkata pada zaman Elia, ya toh, ada banyak janda di Israel. Mengapa hanya satu janda yang menerima anugerah yang begitu besar, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara Elia dan menikmati mujizat yang dilakukan oleh Elia. Dan juga ada pada zaman Elisa, ada banyak juga katanya orang-orang kusta di situ. Tetapi mengapa yang ditahirkan ya cuma Naaman, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka harus paham. Orang-orang Yahudi seharusnya mereka sangat paham. Paham apa? Mereka harus paham bahwa inilah Sang Mesias di depan mereka. Dan tidak semua orang bisa menikmati kemuliaan, tidak bisa melihat ya kehadiran Sang Mesias dan menikmati kehadirannya itu. Mengapa? Karena dibutuhkan iman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya kepada orang yang percayalah, hanya kepada orang yang rindu akan kebenaran, hanya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dahulu akan kerajaan Allah dan kemuliaannya, dan orang itulah yang akan dapat menikmati kemuliaan Allah. Orang itulah yang akan sungguh-sungguh dapat melihat mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Allah untuk membuktikan kehadirannya di muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini dikatakan ya, akhirnya katanya ya, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, ya tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Wah, nggak tanggung-tanggung ini pendengar sekalian, mereka mau lempar Tuhan Yesus ke dalam jurang di sana ya, ke bawah sana itu ya, melemparkan dia, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena waktunya belum tiba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu peristiwa yang sangat tragis ya, di mana seorang yang sungguh-sungguh dikirim ya, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dia adalah juru selamat, dan dia dibesarkan di kota Nazaret. Tetapi orang kota Nazaret sungguh adalah orang yang tidak beruntung. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh ya tidak dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini juga kadang-kadang ketika saya memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu tidak konsentrasi, saya berpikir dalam hati bahwa oh kasihan orang ini, kasihan ya, mengapa dia tidak menaruh perhatian terhadap perkara rohani, mengapa dia mengabaikan hal yang sangat penting ya, betapa kasihan dia, betapa dia tidak memiliki ini hal yang sebenarnya sangat utama, sangat perlu dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah
peristiwa yang terjadi di kota Nazaret, kota di mana Yesus Kristus hadir. Mari kita akan melihat lagi perikop yang lain. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Perikop Lukas 4 ayat 31 sampai dengan ayat 44 ini, dari 31 sampai ayat yang 37 menceritakan tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus pergi ke Kapernaum, ya, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Dan Yesus memang pindah dari kota Nazaret ke Kapernaum. Di dalam Injil Matius dikasih tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus pindah dari kota Nazaret tinggal di Kapernaum, ya. Dan kemudian katanya pada hari Sabat dia mengajar, dan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini iblis berteriak-teriak, ya, bukan karena dia begitu menghormati Tuhan Yesus dan ingin memuliakan dia, tetapi teriakan iblis ini kelihatannya adalah untuk mengacaukan suasana. Bayangkan, ya, dia ingin supaya Tuhan Yesus istilahnya apa? Ini maksudnya demikian, ya. Jadi iblis ingin, ya, supaya Yesus ini segera mengumumkan dirinya Mesias sebelum sempat mempersiapkan murid-muridnya. Sebelum misalnya sempat dia mengajar 12 rasul, kemudian para imam sudah terlanjur begitu iri kepadanya, demikian juga para ahli Taurat, mereka sangat iri kepadanya, sehingga mereka segera, ya, bisa menangkap dia, kemudian mereka menyalibkannya atau mereka membunuhnya dengan cara apa saja yang lain, dan itu, ya, akan menyebabkan misi tujuan kedatangannya itu tidak tercapai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita amatin apa yang terjadi, yang tercatat di dalam Injil, berkali-kali Tuhan Yesus meminta supaya
orang-orang yang disembuhkannya dan bahkan murid-muridnya yang menyaksikan hal-hal yang ajaib yang dia perbuat, Tuhan Yesus melarang mereka untuk menceritakannya kepada orang lain. Apa maksud semua larangan itu sebenarnya? Nah, maksud dari semua larangan itu adalah karena Yesus tahu bahwa jikalau imam-imam mereka tahu bahwa dia adalah Mesias, mereka bukannya akan datang menyembah kepadanya, bukannya datang mau berbakti dan mau melakukan sesuatu yang baik menyambutnya, bukan. Mereka akan datang dan mereka dipengaruhi oleh iri hatinya yang sangat besar, akan datang dan akan melakukan sesuatu yang negatif. Dan jikalau itu terjadi, maka akan menyebabkan tujuan Tuhan Yesus untuk membawa murid-muridnya, tujuan Tuhan Yesus untuk mendidik mereka, untuk membentuk mereka, untuk memperlihatkan kepada mereka kemuliaannya dan mujizat-mujizat, serta untuk mengajar mereka berbagai hal, itu akan tidak tersampaikan. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya iblis berseru-seru, ya. Kita tahu ini juga di dalam Kisah Para Rasul. Jadi kalau pendengar ada Alkitab, kalau lihat di Kisah Para Rasul, itu ada di pasal yang ke-16 dari Kisah Para Rasul, di mana ada seorang wanita, katanya, seorang wanita yang terus-menerus berseru-seru, ya, kepada para rasul itu, bahwa dia bilang, inilah, ya, ini adalah rasul yang dari Allah. Dia bahkan, ya, mereka berseru-seru, tetapi Rasul Paulus kemudian menengking ini, ya, perempuan ini, ya, ditengkingnya, ya. Jadi perempuan itu akhirnya jadi diam, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kalau kita baca sekilas di dalam Kisah Rasul pasal 16 ini seruan dari perempuan yang kerasukan iblis itu. Perempuan itu berseru begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sepertinya tidak ada yang salah ini dari apa yang diserukan oleh perempuan ini. Mestinya rasul-rasul senang dengan seruan perempuan ini. Mestinya begitukah? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu mengapakah Rasul Paulus balik dan kemudian menengking roh itu, dan roh itu tinggalkan perempuan itu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita juga bisa temukan di mana iblis memberitakan Injil. Anda jangan heran kalau lihat iblis memberitakan Injil. Mengapa? Jawabannya adalah iblis memberitakan Injil, tetapi bukan Injil yang sempurna. Iblis memberitakan Injil, tetapi Injil sukses, misalnya Injil yang dimana mengajarkan bahwa bukti Tuhan mengasihimu, menyertai kamu adalah jikalau engkau makin kaya. Kalau makin miskin, Tuhan tidak senang sama kamu. Ini bukan Injil, ya. Kemudian Injil sukses juga mengajarkan banyak hal yang lain, seperti misalnya, ya, menilai segala sesuatu dari materi, ya. Ini bukan Injil yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan heran jikalau kamu mendengar iblis ikut serta memberitakan Injil. Mengapa? Ya, jawabannya adalah, ya, karena iblis pikir mungkin daripada dia nonton saja, atau daripada dia melakukan hal-hal yang terlihat nyata sekali itu negatif, atau melakukan hal yang bersifat kekerasan, maka akan sangat menyolok, akan sangat jelas sekali bahwa itu bukan dari Tuhan, ya, itu dari iblis. Dan supaya dia bisa kamuflase, supaya dia bisa, ya, jelas-jelas bisa, ya, sepertinya bikin, ya, semacam membuat orang salah sangka. Jadi dia memberitakan Injil. Dan ketika orang Kristen yang kurang berhikmat berpikir, ya, ini memberitakan Injil ini pasti bukan iblis ini. Masa iblis beritakan Injil? Dan mulai percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis demikian hebatnya.
Dia memakai sebagian anak buahnya untuk merusak dari luar. Dia memakai sebagian anak buahnya untuk melakukan kekerasan, ya, dengan menghancurkan gereja, membakar gedung dan lain sebagainya. Tetapi iblis juga tidak kalah ini taktiknya, dan dia pasti akan memakai sebagian dari anak buahnya untuk menyusup masuk ke dalam kekristenan. Dan kelihatannya yang demikian ini yang lebih merusak daripada yang merusak dari luar itu. Yang dari dalam biasanya itu akan membawa kehancuran yang lebih dahsyat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini, ya. Inilah yang terjadi di sini ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini iblis ini berseru-seru, ya. Dan apa yang dia serukan tentang Tuhan Yesus, kalau dinilai sekilas sepertinya oke-oke aja, sepertinya hal-hal yang positif, ya. Dan karena seruannya, hai engkau Yesus orang Nazaret, apakah urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Sepertinya dia ingin memperkenalkan Yesus ini siapa. Tetapi ya, Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun, ya, menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, ya. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya lagi. Nah, dan semua orang takjub, katanya. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, ya. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang Tuhan Yesus telah bersikap dengan penuh wibawa. Dia menghardik itu roh dan dia suruh keluar. Ya, karena apa? Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi yang turun ke dalam dunia ini, yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi juru selamat dan siap untuk menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan, sungguh luar biasa. Dinyatakan pada zaman itu, namun sayang sekali orang di Nazaret menolaknya, dan orang-orang di Kapernaum pun, ya, mereka terheran-heran. Tetapi seberapakah mereka memahami kemuliaan Tuhan? Seberapakah mereka memahami secara pengertian bahwa dia sungguh-sungguh adalah Mesias melalui semua yang dikerjakannya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya mereka hanya mau menikmati mujizat-mujizat. Kelihatannya mereka hanya ingin makan roti yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang dari 5 roti bisa makan sekian ribu orang. Tetapi mengenai memahami kebenaran, kelihatannya terlalu berat bagi mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita lihat lagi dari ayat 38 sampai dengan ayat 41. Lihat dari ayat 38 sampai ayat 31. Di sini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Nah, katanya kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon, ya. Rupanya Simon ini orang Kapernaum, ya. Jadi Simon Petrus itu adalah nelayan yang berasal dari Kapernaum, dan kemudian di situ katanya ibu mertuanya Petrus itu sakit keras karenanya, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Simon ini rupanya punya mertua. Nah, siapa bilang Simon itu tidak kawin? Konyolnya ampun-ampunan, ya. Mungkinkah orang yang tidak kawin punya mertua? Dari mana datangnya mertua kalau orang itu tidak kawin? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada gereja yang menggembar-gemborkan katanya Petrus itu katanya paus pertama dan dia tidak kawin katanya. Masakan orang yang tidak kawin bisa punya ibu mertua? Ini kan konyol sekali. Dan ini membuktikan memang Petrus kawin dan dia mempunyai mertua. Dan di dalam surat Rasul Paulus juga berkata bahwa Kefas membawa istri. Jadi ini Petrus ini membawa istri di dalam pelayanannya.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus katanya menghardik demamnya ibu mertua Petrus, dan kemudian demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu segera bangun dan kemudian melayani mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan mungkin ibu mertua Petrus yang tadinya merasa begitu berat, bagaimana ini menantunya meninggalkan putrinya, pergi ikut seorang yang namanya Yesus dari Nazaret. Masa keluarganya sampai tidak dipedulikan, sampai bisnisnya menjala ikan pun ditinggalkan. Bagaimana ini? Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia sedang sakit dan hanya dengan sepatah kata saja Tuhan Yesus menghardik demamnya dan demam itu segera meninggalkannya, maka saya yakin ibu mertuanya Petrus pasti kagetnya bukan main. Dan sejak saat itu mungkin dia merasa bahwa sangatlah baik menantunya itu pergi ikut Yesus Kristus, karena dia bukan sembarangan pribadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya akhirnya orang banyak datang, mereka membawa orang sakit dan mereka minta disembuhkan katanya. Kemudian setan keluar dari orang sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Dan setan kenal sekali siapa dia, karena setan-setan itu, iblis itu adalah asalnya dari malaikat. Yang malaikat pasti kenal siapa Yesus sebenarnya. Oleh sebab itu iblis berkata, "Engkau adalah anak Allah." Nah, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini tetapi katanya Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak paham mengapa Tuhan Yesus melarang mereka membongkar rahasianya. Saya sudah berkata berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus tahu isi hati para ahli Taurat. Tuhan Yesus tahu isi hati para imam, bahwa mereka tidak akan rela menerima dia sebagai Mesias. Dan semakin dia digembar-gemborkan, maka semakin cepat mereka akan menghabisinya. Kalau itu terjadi, maka pelayanannya akan terpotong. Artinya dia belum sempat mengajar murid-muridnya secara penuh, secara cukup, dan mereka telah mematikan dia. Dia tidak takut mati, tetapi dia mempunyai rencana. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia melarang mereka untuk berteriak-teriak, menggembar-gemborkan siapa dia, identitasnya dia. Nah, kemudian kita lihat ayat 42 sampai 44 katanya, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu mereka menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Jadi Tuhan Yesus tidak mau dimonopoli oleh orang-orang di Kapernaum. Dia ingin pergi ke kota lain juga, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea, yaitu pergi menuju ke selatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di wilayah Yudea. Dan dia ingin supaya orang-orang di sana juga bisa mendengarkan kabar baik, kabar bahwa Sang Juru Selamat sudah tiba, kabar tentang bahwa Sang Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, yang dijanjikan kepada Musa, kepada Daud, dan tentu juga kepada Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Karena di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dituliskan bahwa jikalau Mesias hadir di muka bumi ini, maka orang-orang buta akan melihat, orang-orang timpang akan berjalan, dan orang-orang yang lumpuh akan melompat-lompat, dan itu dibuktikannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu setelah dia melaksanakan semua itu, dan dia tahu waktunya
Ketika dia semakin melaksanakan kehendak Tuhan, maka waktunya makin dekat dia menuju ke salib. Disitulah dia akan menanggung dosa seisi dunia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan firman Tuhan kita sampai di sini hari ini. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kita dengar. Bapa di dalam sorga, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya kami makin hari akan makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah kami makin menjadi murid-Mu yang penuh pengertian. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin.